Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tafsir surah Al-Fatihah kali ini membahas ayat keempat Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Manusia dilahirkan di dunia ini tidak sama. Ada yang hidupnya mulus, kaya, kuat, keluarga terhormat. Ada juga yang dilahirkan dengan keadaan serba kekurangan, ekonomi kurang, kondisi keluarga biasa saja, fisik juga lemah. Terkadang di dunia ini banyak ketidakadilan. Yang kaya merasa superior, menindas yang miskin. Yang kuat merasa hebat, menindas yang lemah. Kalau orang miskin berpikir besok bisa makan atau tidak. Orang menengah berpikir besok makan apa. Orang kaya berpikir besok makan siapa. Orang-orang yang tertindas, orang yang lemah, ada yang mempunyai sikap karena mereka tidak mampu, ada yang mereka pasrah, walaupun hampir semuanya ingin membalas atau ingin menghilangkan ketidakadilan tersebut. Maka alhamdulillah, segala puja bagi Allah Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, yang menjadi raja hari penghisaban, di mana mereka yang tertindas, yang di dunia ini tidak mampu membalas, akan bisa menuntut keadilan di hari pembalasan, di hari akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti kajian ini sampai tuntas, subscribe, like, dan share channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Majelis Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian tafsir surah Al-Fatihah, pertama-tama mari kita belajar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Mungkin mohon maaf saya menggunakan bahasa belajar, karena pada dasarnya kadang-kadang kita itu belum bersyukur. Minimal sudah belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian pada pagi hari ini kita masuk ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh juga dibaca Maliki Yaumiddin. Dua-duanya sesuai dengan riwayat hadis. Ada hadisnya. Yang Maliki ada hadisnya, seingat saya riwayat Bukhari. Yang Maliki Yaumiddin ini riwayat Dhahak. Semuanya punya riwayat. Qiraah sab'ah, ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada membaca Maliki Yaumiddin. Ini ya artinya pada dasarnya kita nggak usah bingung-bingung memikirkan perbedaan. Ada imam atau teman yang baca pendek, boleh. Nah, sebelum itu nanti tafsir yang lebih detail kita ngoncei dulu satu kalimat per kalimat. Makna Maliki Yaumiddin per kalimat, per kata. Pertama kita bahas jika dibaca umumnya kita di Indonesia Maliki Yaumiddin. Jika Maliki Yaumiddin maknanya pemilik hari akhir, hari kiamat. Maksudnya pemilik itu apa? Orang kalau memiliki, saya punya serban ini, maka saya bebas untuk melakukan apa saja dengan apa yang saya miliki. Mau saya gulung-gulung, mau saya bikin persegi, mau pakai saya gunakan sebagai sorban atau sebagai rida seperti ini, atau pakai sebagai sajadah, suka-suka saya. Maliki Yaumiddin artinya di hari akhir Allah mempunyai bahasanya otoritas penuh. Terserah Allah. Ada orang, ini bahasanya, orang yang jahat dimasukkan ke dalam surga. Pada dasarnya, kalau dari kalimat Maliki Yaumiddin, terserah Allah. Ada orang berbuat baik, akhirnya masuk neraka, terserah Allah. Otoritas penuh. Allah sebagai pemilik hari akhir. Jika Maliki Yaumiddin sebenarnya pada dasarnya kurang lebih sama. Maliki Yaumiddin adalah raja di hari kiamat. Maliki maknanya raja. Raja itu mempunyai satu keagungan, tapi juga di mana-mana raja memperhatikan sikap keadilannya. Jika orang berbuat baik, ya diberikan baik. Jika dia jahat, ia diberikan balasan hukuman. Jika baik, diberikan imbalan yang baik. Itu Maliki. Dua-duanya kuat, dua-duanya mempunyai makna yang didukung. Ada yang mengutamakan Maliki. Tadi saya cuma menjelaskan sekilas, detailnya banyak sekali. Yang membaca Allah sebagai raja di hari akhir, semuanya juga kuat. Yaumiddin, yaum, hari. Kita mencari hari, kalau bahasa kita sekarang adalah 24 jam. Kalau hitungan syamsiah, hitungan tanggal
Masehi berdasarkan perputaran matahari, hari dimulai tadi jam 12 malam. Tapi kalau berdasarkan Qamariyah, Hijriyah tanggalan Islam kita, hari itu dimulai maghrib. Jadi kalau hari itu misalnya orang biasanya bilang bahwasanya malam Jumat. Kalau sudah habis maghrib bukan malam Jumat, ya sudah Jumat. Makanya hubungannya dengan penentuan awal Ramadan, penentuan awal Syawal, pedomannya apa? Ya sebelum maghrib ketahuan nggak bahwasanya nanti itu sudah masuk tanggal 1, dilihatnya sebelum maghrib. Kenapa sebelum maghrib ada ru'yatul hilal dan sebagainya? Karena tanggal hari di dalam bulan Qamariyah dimulai habis, dimulai maghrib, ghurub. Begitu tenggelam matahari dimulailah tanggal hari itu. Nanti suatu saat kita bahas masalah perbedaan, kenapa sih ada perbedaan hari lebaran, tanggal 1 Syawal kok ini beranggapan sudah, ini belum. Suatu saat kalau ada waktu kita bahas. Ad-din itu makna yang umum kita sebut dengan agama. Di sini Yaumiddin maksudnya adalah kiamat. Apa bedanya? Kenapa agama juga disebut dengan kiamat? Ada yang memberikan pendapat gini, sebuah ajaran bisa disebut sebagai agama jika ajaran tersebut menunjukkan bahwasanya nanti ada pembalasan di hari akhir. Islam disebut agama karena ada hari kiamat. Kristen ada hari kiamat, Yahudi ada hari kiamat, Hindu kalau nggak salah ada hari kiamat juga, walaupun versinya lain. Buddha ada juga. Ada ajaran yang bukan agama, Konghucu kalau nggak salah. Kalau Konghucu ada hari kiamatnya, orang yang berbuat baik sekarang nanti di hari akhir dibalas kebaikan. Orang yang berbuat jahat nanti di hari akhir akan dibalas dengan siksaan. Konghucu itu cuma ajaran kebaikan. Tidak ada ajaran hari kiamatnya. Maka tidak bisa disebut dengan agama. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi memberikan penjelasan kurang lebih mirip. Hari akhir disebut dengan ad-din alias hari agama karena di hari itu manusia disuruh mempertanggungjawabkan agamanya. Di hari kiamat manusia disuruh mempertanggungjawabkan agamanya. Dalam agamanya Islam, perintah sholat ini yang dipertanyakan. Kita sudah wajib bayar zakat, sudah bayar apa belum? Kita sudah mampu untuk berangkat melaksanakan haji, sudah kita laksanakan belum? Dan sebagainya, termasuk diantaranya puasa dan sebagainya. Di hari itu manusia disuruh dimintai pertanggungjawaban akan agamanya. Ad-din jika diharokati berbeda sedikit maknanya jauh, tapi kalau dalam bahasa Arab mirip. Ad-din jika diharokati fathah, ad-dain itu artinya hutang.
ad-din agama, ad-dain hutang. Maknanya apa? Nanti di hari akhir manusia itu sama dengan berhutang. Hutang itu apa sih, Pak? Jika orang yang memberikan hutang adalah saya memberikan uang kepada seseorang yang nanti akan saya ambil kembali. Orang yang ad-din hari kiamat kurang lebih sama. Tergantung kita memberi atau menerima. Kita termasuk yang memberikan hutang atau yang meminjam. Kita ini orang yang kalau meminjam berarti kita dalam tanda kutip mengambil hak orang lain, sehingga kita nanti suatu saat di hari akhir akan dimintai pertanggungjawaban akan hak orang lain tersebut. Atau kita orang yang memberikan bantuan yang nanti di hari akhir kita berikan tersebut akan dikembalikan oleh Allah kepada kita dengan bunga yang berlipat-lipat. Niki maliki yaumiddin, perkata-kata. Saya membuka dalam tafsir Ibnu Katsir. Diriwayatkan, ditulis dalam tafsir Ibnu Katsir. Wa qala ad-Dhahhak an Ibnu Abbas. Imam ad-Dhahhak meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas, cara bacanya maliki yaumiddin. Mimnya dibaca panjang. Yaqul Ibnu Abbas memberikan penafsiran, la yamliku ahadun fi zalikal yaum ma'hu hukman. Pada hari itu, tafsir yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, pada hari itu tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai hukum, kamulkihim fin dunya, seperti kerajaan mereka di dunia. Di dunia ada raja-raja yang mempunyai pemerintahan, ada kepala desa, ada pak camat dan sebagainya. Mereka mempunyai kekuasaan, tetapi di hari itu tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuatan kecuali Allah. Qala wa yaumuddin, makna dari yaumuddin adalah yaumul hisabi lil khalaiqi, adalah hari penghitungan bagi para makhluk. Wahwa yaumul qiyamah yudinuhum bi'amalihim in khairan fa khairan. Dan pada hari itu adalah hari kiamat, mereka mempertanggungjawabkan amal-amalnya. Jika baik maka diberikan pahala baik, wa in syarrun fa syarrun, dan jika dia berbuat jahat maka akan dibalas dengan kejahatan. Illa man afa anhu, kecuali orang yang dimaafkan oleh Allah. Wa kadzalika qala ghairuhu minas sahabah wat tabi'in. Ini pendapat tafsir seperti ini juga diriwayatkan oleh sahabat, tabi'in dan ulama salaf. Jadi tidak semua dosa itu dipertanggungjawabkan, karena ada dosa yang dimaafkan oleh Allah. Ruwiya, dalam kitab Tafsir Ar-Razi ada cerita, ada ungkapan, wa'lam annal wajibat ala qismaini. Ketahuilah bahwasanya kewajiban, hak-hak dan kewajiban terbagi menjadi dua. Pertama, huququllah ta'ala, haknya Allah, wa huququl ibadi, dan haknya hamba. Bahwasanya ada namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Ini versinya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Amma huququllah ta'ala famabnaha 'alal musamahati. Haknya Allah pada dasarnya berdasarkan memaafkan. Jadi misalnya mohon maaf,
kita berdosa, jika itu sama Allah, maka proses diampuninya itu lebih mudah. Jika berhubungan dengan kepada Allah, proses diampuninya itu lebih mudah karena tinggal kita tobat. Jika dosa besar, kita harus tobat. Tobat itu apa? Tobat itu pertama harus mengakui kalau kita salah. Bukan mohon maaf, kadang tobat itu apa ya, istighfar, bukan, gak cukup. Tobat itu kita harus sadar jika perbuatan kita itu salah. Kedua, setelah kita tahu salah, kita minta maaf, ya Allah mohon maaf saya salah. Yang ketiga, mempunyai tekad bahwasanya tidak akan mengulangi kembali. Jika syarat 3 ini dilakukan, maka proses agar diampuni oleh Allah lebih besar, prosentase lebih besar untuk diampuni. Li'annahu ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin, karena Allah Ta'ala maha kaya atas segala makhluknya. Wa amma huququl ibad fahiyalladzi yajibul ihtirazu anha. Sedangkan hak-hak manusia ini yang wajib kita hati-hati, karena kalau sudah berhubungan dengan manusia, kita harus, kalau salah biasa ya kita harus minta maaf, nggak cukup dengan istighfar. Kalau kita punya hutang ya harus kita kembalikan. Kalau kita mohon maaf ngambil barang orang ya harus kita kembalikan. Ini harus. Jika tidak, maka suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, para sahabat, kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Para sahabat logikanya simpel, orang bangkrut itu orang yang awalnya punya uang banyak, kemudian tidak punya apa-apa. Karena rugi dan sebagainya dia tidak punya apa-apa. Nabi menjawab tidak. Orang yang bangkrut jika itu, maka dia masih punya, kadang diberikan ada sumbangan, dapat zakat dan sebagainya. Dia masih tidak bangkrut sebenarnya. Orang yang bangkrut sebenarnya adalah orang yang di dunia itu amalnya banyak, tapi berbuat jahat terhadap orang. Amalnya banyak, dia berangkat haji, dia rajin zakat, dia rajin beramal, tapi mohon maaf mungkin ketika beramal mulutnya ngomong, ngasih ke pengemis tapi mulutnya ngomong, orang kok minta aja, ngasih tapi mulutnya ngomel. Itu ibarat kata nggak imbang nantinya. Nah, di hari kiamat ditimbang amalnya banyak. Begitu amalnya banyak, ternyata ditanya ada nggak orang yang pernah disakiti sama dia, didatangkan. Orang tersebut akhirnya amal yang banyak tadi untuk nambal, karena menyakiti orang, diambillah amal tersebut diberikan kepada orang yang disakiti. Ternyata yang datang banyak. Maka semakin banyak orang berkuasa, semakin punya beban berat menanggung dosa. Termasuk mohon maaf zaman modern, zaman sekarang itu yang punya HP, mohon maaf, media sosial, hati-hati. Hati-hati. Yang punya HP di WhatsApp, di Facebook dan sebagainya, mohon maaf, hati-hati. Kalau panjenengan sekedar baca nggak masalah,
Kalau panjenengan sekedar nonton film nggak masalah. Tapi kadang-kadang sekarang itu umumnya, terutama pemuda masjid, mohon maaf, orang yang lagi sering-sering datang ke masjid, kadang mohon maaf lagi-lagi karena omongan salah satu pejabat yang kita tidak sreg. Ada berita datang kepada kita, kebetulan nggak seneng sama pejabat tersebut, tanpa kita konfirmasi berita tersebut kita sebar, kita bagikan di Facebook, di WhatsApp, kebetulan nggak cocok, padahal berita tersebut berita bohong, hoax, maka mohon maaf, itu dosanya padahal cuma gara-gara jari share, maka dosa itu berenteng. Ini namanya dosa jariah. Panjenengan katakan ngomong kotor di sini, di wilayah ini, paling yang sakit hati cuma 10 orang. Tapi begitu kita share di Facebook, kita punya teman 5.000 orang, teman saya ada yang terpengaruh dengan ucapan saya, dibagi ke 5.000 temannya. Ini dosa saya ke 5.000 orang belum selesai, dibagi lagi nyambung. Dan ini semua kita harus mempertanggungjawabkan. Amal kita cukup belum? Berat sekali. Maka mohon maaf, hati-hati dengan HP. Semakin besar lingkup kita harus semakin hati-hati, harus hati-hati banget. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi pernah meriwayatkan, memberikan gambaran gini, hubungannya dengan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini masih, mohon maaf, masih nyambung dengan Alhamdulillah. Maka Alhamdulillah, segala puja bagi Allah, Maliki Yaumiddin, pemilik hari akhir, pemilik hari kiamat, pemilik hari pembalasan. Kenapa Maliki, sifat Allah sebagai pemilik hari akhir, patut kita syukuri? Karena pada dasarnya manusia itu tidak sama. Ada orang yang dilahirkan di keluarga kaya, uangnya berlimpah, badannya sehat. Ada orang yang lahir di keluarga miskin, fisiknya lemah karena kurang gizi, ekonominya juga lemah. Maka orang-orang yang ekonominya lemah seringkali, mohon maaf, ditindas oleh orang-orang kaya. Kalau orang kaya itu, orang miskin masih mikir besok bisa makan atau tidak, atau besok saya makan apa. Tapi kalau orang yang kaya berkuasa, mikirnya bukan itu. Besok saya makan siapa? Besok saya nindas siapa? Maka orang-orang yang tertindas, dan waktu itu terutama zamannya Islam pertama, zamannya Rasulullah dan para sahabat, rata-rata adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin yang sering ditindas, sering disiksa di dunia. Mereka ini tidak mampu untuk membalas karena fisiknya, karena kekuatannya, karena ekonominya. Mereka tidak mampu. Termasuk mungkin di zaman sekarang ada statusnya, mohon maaf, sebagai tukang sapu, sebagai pembantu. Ketika majikannya marah-marah nggak jelas, ketika majikannya mukul karena tidak ada kesalahan, dia tidak mungkin bisa membalas.
Maka alhamdulillah, Allah adalah zat yang menjadi raja di hari akhir, karena ketika sekarang kita, panjenengan atau siapapun tidak bisa membalas di dunia, kita bisa minta pertanggungjawaban di akhirat. Orang yang di dunia ini kita bisa tidak mendapatkan keadilan, di hari akhir kita bisa mendapatkan keadilan. Sering Pak dalam perjalanan ini, contoh mawon saya, kadang-kadang naik motor atau naik mobil, ya kita wis berusaha bener, jalani wis bener, mlakune yo bener. Kalau naik sepeda motor tiba-tiba disalip, digenjret, bisa nggak kita marah? Mau maki yo percuma. Ya paling, ya Allah, kadang-kadang mohon maaf, ya Allah nanti saya tuntut orang itu. Ini kebetulan yang jika posisi yang terzolimi, maka kita juga yang kebetulan naik mobil yang punya fasilitas kencang, ya harus hati-hati, jangan sampai gara-gara mobil kita, cara mengendarai kita nanti masuk neraka. Enggak nabrak boten, enggak berbuat jahat boten, tapi ngebut, genjret orang. Kebetulan orang tersebut mau berangkat ke masjid, digenjret pulang, jamaahnya batal, enggak jadi bisa jamaah. Ngapunten, kita mendapatkan imbas dari itu masih mending. Ada orang mau berangkat ke rumah sakit, mau memberikan obat ke orang tuanya, digenjret, obatnya basah. Ya kalau yang tertutup dengan rapi obatnya basah tidak bisa dikonsumsi, efeknya berat Pak. Itu bisa dimintain pertanggungjawaban dari sesuatu yang mungkin kita tidak sengaja. Maliki yaumiddin, harus yang orang-orang tertindas harus yakin pasti mendapatkan keadilan. Yang mohon maaf kebetulan mendapatkan fasilitas, harus hati-hati dengan fasilitas tersebut. Dan alhamdulillah juga efek maliki yaumiddin, karena semua manusia nanti disuruh mempertanggungjawabkan di akhirat, maka yang kuat tidak pasti berbuat jahat. Jika mohon maaf tidak ada namanya hari pembalasan, siapapun yang kuat bebas untuk menindas, siapapun yang kaya bebas untuk merampas. Tapi karena maliki yaumiddin, semuanya orang yang yakin bahwasanya ada zat yang akan menjadi hakim, maka menjadi hati-hati. Yang tua, yang kaya, yang kuat menyayangi yang lemah, menyayangi yang muda, yang lemah menghormati yang kuat. Ada lagi yang menarik, contoh, ini beberapa kali ada pertanyaan. Ada keluarga tetangga kita, orang non muslim, baik minta ampun, rajin ya, kalau ada orang meninggal walaupun non muslim dia datang, dia takziah, masjid lagi ngadain acara dia ikut nyumbang, baik sekali. Tapi dia non muslim. Nanti berdasarkan keyakinan kita, nanti dia masuk neraka apa tidak? Dia masuk neraka. Ada orang di wilayah kita jahat, preman,
mabuk, tukang malak, tapi Islam. Dia syahadat berdasarkan keyakinan kita. Dia masuk surga apa mboten? Masuk surga. Banyak orang mempertanggungjawabkan di mana keadilan Allah. Pernah dengar mboten jenengan ngoten niku? Di mana keadilan Allah? Iku lho. Orangnya baik. Tapi mohon maaf, gara-gara non muslim, hanya gara-gara dia tidak Islam, dia nanti masuk neraka. Sedangkan itu orang jahat, tapi hanya gara-gara dia pernah syahadat, nanti dia masuk surga, walaupun tentu dengan proses. Di mana keadilannya Tuhan? Mungkin pernah jenengan akan mendapatkan pertanyaan lu. Kadang-kadang mohon maaf, iya, kok bisa? Kalau orang baik, kok masuk neraka? Hanya beda mohon maaf, syahadat. Ini orang jahat, tapi syahadat, masuk surga. Di mana keadilannya? Kalau mau menggunakan logika yang rumit, logika simpel kadang-kadang betul masuk akal. Tapi ini saya kasih contoh logika bahwasanya Allah pemilik hari akhir, Allah raja di hari akhir. Saya menggunakan logika simpel. Logikanya kita mawon keluarga. Saya atau jenengan sebagai orang tua memberikan nafkah kepada anak. Kalau kepada istri lebih sakit hati lagi nanti. Memberikan anak, saya kasih uang untuk sekolah, saya kasih jajan, saya kasih pakaian, saya kasih fasilitas. Tapi dia dalam sehari-hari ini baik banget, baik. Anak saya rajin, ini contoh ya. Anak saya rajin sekolah, rajin belajar, sama teman-temannya baik, sama siapapun baik. Tapi dia nggak ngakoni saya sebagai orang tua. Dia tidak ngakoni bahwasanya uang yang saya berikan, yang dipakai untuk berbuat baik terhadap orang lain, itu dia tidak ngakui itu dari saya. Dia tidak mengakui bahwasanya semua yang saya berikan itu dari saya, tapi dia bilang itu dari tetangga saya. Sakit hati nggak Pak? Apalagi kalau hubungan sama istri. Sampean punya istri cantik, muda, kita kasih semuanya. Dia nggak ngakui sebagai suami, tapi ngakui saya lo suaminya Pak A. Sakit hati nggak Pak? Sama dalam konteks yang lebih luas. Allah yang memberikan orang non-muslim tadi, yang memberikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan fasilitas semuanya. Tapi dia tidak mengakui bahwasanya itu pemberian Allah, tapi pemberian orang lain. Logikanya simpel. Kurang lebih sama dengan orang. Saya misalnya, contoh, ini kebalikannya. Punya anak, Masya Allah nemu kali gak karu-karuan. Tapi tetap ngakui bapak saya. Siapa itu? Itu bapak saya. Sak dablek anak Pak. Jika dia masih mengakui saya sebagai bapaknya, rasa ini beda. Kurang lebih sama. Siapapun sak dablek-dableknya umat, sak dablek-dableknya hamba, selama dia masih mengakui bahwasanya Allah Tuhannya, Allah yang akan menggantikan semua, Allah yang memberikan ini fasilitas. Walaupun dia berbuat jahat apapun, selama dia masih ngakui, ini beda.
Kadang ngono, maaf, sawering di otak-atik logika kita. Apakah Allah jelas adil, Pak? Di mana keadilan Allah, yaitu adil, seadil-adilnya. Sehingga hubungannya dan Allah dengan keadilannya, Allah memberikan orang sesuai dengan kondisinya. Jika orang itu non-muslim berbuat baik, sama Allah diberikan pahala, diberikan imbalan langsung. Orang yang berbuat baik, biar tidak dianggap Allah itu, biar tidak punya ada anggapan bahwasanya Allah itu zalim, berbuat aniaya, maka orang berbuat baik walaupun itu tidak mengakui, tetap diberikan pahala. Pahalanya apa? Di dunia. Makanya kalau kita perhatikan orang non-muslim itu kaya-kaya. Orang non-muslim itu kaya-kaya. Mereka ketika mereka beramal sedekah itu langsung dibalas sama Allah. Mereka sedekah 1 juta dibalas sama Allah, dapat fasilitas 10 juta. Orang non-muslim beda. Karena disimpan, maka ketika dia sedekah 1 juta tidak diberikan 1 juta, tidak diberikan 10 juta, walaupun dalam kategori haknya itu 10 juta, dia tidak diberikan 10 juta, tapi paling dikasih 100.000. Apakah itu bukan karena apakah karena Allah tidak sayang? Justru karena sayang. Logika, saya menggunakan logika keluarga mawon. Ada anak yang baik, sekolah rajin dan sebagainya. Standarnya ini jika anak nuruti perintah kita dan sebagainya, kita bisa memberikan dia uang saku standar, katakanlah 1 juta per bulan. Ini contoh mawon. Tapi kita tidak berikan dia 1 juta. Kita cuma berikan 100.000. Yang 900.000 kita tabungkan, entah dalam bentuk deposito, sukuk, atau kita belikan rumah, nyicil atau apa dan sebagainya. Anak mungkin akan merasa, bapakku itu lucu pelit deh. Saya cuma dikasih 100.000. Padahal teman-teman saya itu loh jajannya bisa main HP, bisa apa, jajannya banyak. Saya 100.000 per bulan, berarti sebulan jajannya dia, sehari jajannya cuma 5.000. Sedangkan tetangganya, teman-temannya yang fasilitas keluarganya bisa jadi lebih miskin, jajannya itu loh 20.000 per hari. Apakah orang yang ngasih jajan sedikit itu kurang sayang? Justru saking sayangnya, dia tidak memberikan sebanyak-banyaknya jajan untuk hari, untuk masa depannya. Sedangkan mereka yang memberikan jajan banyak justru gak mikirin masa depannya. Allah sayang terhadap umat Islam, walaupun mohon maaf, rata-rata umat Islam, rata-rata yang baik di Indonesia, saya yakin Indonesia itu banyak orang Indonesia itu sering minder. Orang Indonesia itu kondisinya kayak begini, tak karu-karuan, coba bayangkan dengan ini. Indonesia itu sudah sangat-sangat baik, Pak. Islam Indonesia itu pernah diakui Indonesia Malaysia. Ulama Syria yang ngarang kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, ngarang kitab Tafsir Munir, Dr. Wahbah Zuhaili, pernah memberikan statement mengacungi jempol Islam Indonesia Malaysia. Beliau pernah datang ke Indonesia, melihat cara ibadahnya orang Indonesia, walaupun kadang-kadang versi orang Arab itu, orang yang masuk masjid itu berarti orang-orang baik. Ya orang baik masuk masjid, yang gak baik gak. Kalau di Indonesia kan tidak. Yang masuk masjid, mbak-mbak itu kadang-kadang, mohon maaf, ada yang
karena tuntutan pekerjaan pakai rok, tapi masuk masjid ya berukut ya tetap ibadah. Ada yang macam-macam. Dan cara sholat orang Indonesia, kebetulan Dr. Wahbah Zuhali itu mazhab Syafi'i. Cara sholat orang Indonesia itu lebih bagus dibandingkan cara sholatnya orang Arab. Yang pernah berangkat haji akan tahu cara sholat mereka itu. Jenengan kalau sholat itu kan gini khusyuk, kalau mereka enggak goyang. Kalau ada HP itu lihat dulu, ada HP bunyi dia lihat dulu walaupun enggak balas. Apa sih nelpon? Ada yang kalau itu sisi gitu lagi umbelen, mohon maaf kadang-kadang jeborokin, masya Allah, umbelen gitu ngambil tisu dari jaketnya habis itu masukin lagi. Ada cara sholat orang Indonesia, diacungi jempol sama beliau, masya Allah, khusyuk orang Indonesia. Walaupun di luar gak karu-karuan, tapi begitu sudah masuk masjid, cara duduknya, cara berdirinya, cara takbirnya diacungi jempol. Yang berangkat haji, yang pernah berangkat haji akan tahu bagusnya Indonesia. Bahasa beliau kalau nggak salah saya lupa sih, Islam saat ini yang mencerminkan Islam era salafus soleh, era zaman sahabat, itu Indonesia dan Malaysia. Mahar sesuai dengan konsep zamannya Nabi. Apalagi cara sholat, syiar Islam lebih kelihatan jauh. Di Arab itu kalau Natal, rumah-rumah orang Islam itu ya masang lampu-lampu Natal. Rumah orang Islam di wilayah, kalau di Arab Saudi saya nggak tahu, kebetulan saya lama di wilayah Syria, ya masang. Mereka merayakan Natal walaupun tidak meyakini bahwasanya itu, pokoknya mereka rame-rame ya melok. Lebih parah Pak, saya bilang Indonesia, panjenengan itu patut bersyukur di Indonesia. Walaupun kadang-kadang jenengan itu kadang-kadang ngapunten, orang Indonesia itu merasa kurang syukur. Kok gini ya Indonesia? Padahal dari luar negeri melihat Indonesia itu masya Allah, top Indonesia itu. Kalau jenengan ketemu orang luar negeri pasti akan, negara Muslim terbesar sedunia Indonesia, terbesar sedunia. Kekuatan kita benar-benar diperhitungkan. Maka patut alhamdulillah maliki yaumiddin. Kembali, sebenarnya banyak yang ingin tadi saya ceritakan. Ada lagi yang di tafsir Ar-Razi menceritakan bahwasanya ada orang itu merasa nggak punya amal sekali, amal sama sekali. Saya bacakan saja. Ruwiya annahu yuja'u birajulin yaumal qiyamah fayanzuru fi ahwali nafsihi fala yara li nafsihi hasanatan albatah. Di hari kiamat didatangkan seorang laki-laki, dia melihat dalam kondisi dirinya dia tidak punya amal sama sekali. Fayatihin nida ya fulan udkhul jannah bi amalika. Tiba-tiba ada panggilan, Pak, Anda silakan masuk ke dalam surga karena amal Anda. Fayaqulu ilahi maza amilt. Fayaqulu Allah Ta'ala alasta lamma kunta naiman taqallabta min jambin ila jambin laila kaza faqulta fi khilal zalika Allah. Orang tersebut berkata, ya Allah, apa yang saya amalkan? Kok dia merasa nggak punya amal, tapi diberi ada panggilan, masuklah karena amalmu. Orang tersebut berkata, ya Allah,
Apa sih yang saya amalkan? Kok bisa saya masuk surga? Allah menjawab, Pak, ingat enggak? Ketika suatu malam Anda tidur, dari miring kanan misalnya terus ganti miring kiri. Dalam ganti miring ini Anda bilang Allah. Summa ghalabakan naum fil hal fanasita zalika. Maka saat itu bilang cuma Allah terus tidur. Kamu lupa ngomong apa? Amma ana fala takhudni sinatu. Kamu lupa tapi saya tidak lupa. Ini mungkin hal simpel. Dia dengan Allah. Bahasa simpelnya Pak. Ketika Anda sampai tidak sadar, yang Anda sebut itu Allah. Itu Allah, ya Allah, arek iki rek. Seiling ambek aku. Ini ucapannya simpel, Pak. Allah. Tapi kekuatannya yang orang kalau kepepet yang disebut itu seseorang, itu berarti orang yang paling dicintai, orang yang paling dihormati. Dan yang disebut adalah Allah, itu timbangannya bukan karena lafal, bukan karena ucapannya, tetapi muncul dari hatinya, ini yang membuat berat. Wa aidzan yu'tabi rajulin wa tuzanu hasanati was. Monggo, jika ada pertanyaan ngapunten bablasan. Jika ada pertanyaan monggo. Bebas Pak, jika tidak harus sesuai dengan, siap, tidak harus sesuai dengan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang menyandal ke saya itu orang non muslim beramal dia akan masuk ke neraka. Saya berpikir lah terus nenek moyang kita dulu itu masuk kemana ya? Kan kita itu dulu bukan orang Islam juga, nenek moyang kita zaman Hindu, zaman apa? Matur nuwun. Pertanyaan yang bagus sekali. Orang yang muslim itu syariat Islam zaman kita sekarang itu syariatnya sejak Rasulullah. Tapi orang yang disebut muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Oke, bukan karena memang, contoh orang Indonesia. Orang Indonesia saat itu belum ada syariat yang masuk. Tapi hampir dalam sebuah ungkapan hadis atau riwayat, tidak ada sebuah kaum yang tidak pernah ada nabinya. Indonesia saat itu ada nabinya. Ada yang memberikan penafsiran, bahkan mohon maaf, Siddhartha Gautama itu adalah seorang nabi. Siddhartha Gautama itu adalah nabi. Kurang lebih sama dengan di dalam Kristen itu Yesus. Yesus itu bahasa Romawi, dalam bahasa Arabnya namanya Isa, dalam bahasa Suryaniyahnya disebut Yasur, sehingga dari Yasur jadi Yesus. Itu adalah nabi. Ada Uzair, Nabi Uzair, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Itu adalah nabi. Ketika mereka masih menyembah Allah yang satu, bahasa apapun itu, mungkin bahasa Indianya Siddhartha Gautama menyebut Allah itu Buddha. Saya nggak apakah benar atau tidak. Seingat saya, Buddha itu adalah Allah yang satu, Tuhan yang satu. Siddhartha ini adalah nabi yang dituhankan. Sama dengan Yesus atau Nabi Isa adalah nabi yang dituhankan. Kalau mereka menyembahnya masih Allah yang satu, maka beliau muslim.
dan insya Allah masuk surga. Semua orang yang menyembah Allah yang satu, bahasa apapun, mungkin zaman kita namanya bukan Allah, bahasa nenek moyang kita namanya Sang Hyang Widi, tapi itu artinya adalah Allah yang satu, itu Muslim. Walaupun ngapunten, tapi setelah syariat kita, setelah Nabi Muhammad, syariat agama-agama sebelumnya itu dihapuskan, harus masuk syariat Islam, syariatnya. Tapi keyakinan bahwasanya jika mereka meyakini Allah Tuhan yang satu, yang menggerakkan, yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, itu adalah Allah, walaupun dengan bahasa yang lain. Di tafsir kita kemarin bahas Bismillahirrahmanirrahim, asma Allah itu jutaan. Dalam Al-Quran yang kita ketahui 99 namanya Asmaul Husna, tapi nama asma Allah itu banyak. Ada bahkan orang di dalam Injil itu kadang Ela, kadang Eli, Ela, sehingga kesininya jadi diarabkan menjadi Allah. Ada nama yang lain. Selama mereka meyakini dan mengikrarkan bahwasanya mereka menyembah Allah Tuhan yang satu, bahasa apapun itu, yang Tuhan ini yang menciptakan alam semesta, maka mereka adalah orang Muslim. Non-Muslim adalah mereka yang tidak percaya atau percaya Tuhannya lebih dari satu. Yang percaya Tuhannya lebih dari satu itu tidak disebut Muslim. Bahkan mohon maaf, Hindu pada awalnya ada yang memberikan penafsiran Hindu itu Islam. Orang yang beragama Hindu awal, saya ngomong Hindu awal, itu Muslim. Mereka menyembah, kita yang tahu dalam bahasa kita, pelajaran-pelajaran SD itu, Tuhan orang Hindu itu ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa. Ini yang menjelaskan ya. Itu pada dasarnya bukan Tuhan yang berbeda, tapi itu asma, sifat. Kayak Allah Al-Khaliq, Al-Musawwir. Bukan, nah orang-orang ke belakang membid'ahkan yang awalnya itu sifat, asma, sifat dijadikan bentuk tersendiri, sama dengan agama, mohon maaf kita bahas Nasrani. Pada dasarnya Tuhannya orang Nasrani, orang Kristen satu, Allah. Tapi karena kreativitas mereka mencoba menuhankan yang bukan Allah. Mereka insya Allah jika keyakinannya sama, yang mengimani dan mengikrarkan bahwasanya Tuhan yang satu dengan bahasa apapun, insya Allah Muslim dan masuk surga. Kurang lebih ngoten. Ada loh ayat, saya lupa. Innallazina amanu wallazina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Saya lupa surat apa. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Sabean, kuncinya apa? Allazina amanu billahi, orang yang beriman kepada Allah yang satu, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, maka mereka tidak perlu takut, tidak perlu fala khaufun 'alaihim, tidak perlu sedih, karena mereka akan tetap dibalas oleh Allah. Tapi kuncinya apa? Iman kepada Allah yang satu, apapun nama agamanya. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini ungkapan kegelisahan, bermula dari ungkapan kegelisahan dari Salman Al-Farisi. Kurang lebih sama dengan yang jenengan tanyakan. Salman Al-Farisi itu punya guru
sebelum beliau Islam itu kan melewati, pernah jadi pendeta, mau dicalonkan menjadi pendeta penyembah api, terus pindah ke Yahudi, terus pindah ke Nasrani. Itu pernah dijalani semua beliau sebelum Islam datang. Itu Nabi, terus gimana dengan guru-guru saya? Beliau orang baik, beliau orang iman yang sebenarnya. Ayat itu turun, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Insyaallah masuk surga. Kurang lebih mata. Monggo, slide. Ini Pak Ustaz, mau nanya Pak Ustaz, sedikit saja. Tadi dikatakan kalau mengakui Allah mutlak Tuhan satu, masuk surga dan Muslim gitu Pak. Mohon maaf, untuk Yahudi sendiri, Yahudi itu kan kalau nggak salah mengakui Allah Tuhannya, tapi mungkin nabinya yang beda. Mohon penjelasannya Pak. Iya, terima kasih. Yahudi bedanya, kalau Yahudi sebelum Nabi Muhammad diturunkan itu mereka masih dianggap dalam tanda kutip Muslim. Tapi begitu Nabi Muhammad diturunkan, mereka harus pindah. Kenapa? Karena dalam kitab mereka itu sudah ada nubuat bahwasanya nanti akan datang nabi akhir zaman. Nabi mereka yaitu ismuhu Ahmad. Jadi sebelum Nabi Muhammad diturunkan, orang Yahudi itu selalu kalau perang kalah, titenono, engko Nabi akhir zaman datang, tak kalahkan kalian. Titenono. Dulu anggapannya Nabi akhir zaman itu dari keturunan Bani Israel. Lah kok lahir dari keturunan Arab? Gengsi. Untuk tunduk dengan, kenapa mereka akhirnya dianggap kafir? Karena mereka tidak percaya dengan isi dalam kitab mereka. Isi kitab mereka apa? Percayai dengan Nabi akhir zaman yang membawa ajaran terbaru. Di Yahudi, di Nasrani sama, ada tulisan Nabi akhir zaman yang bernama ismuhu Ahmad. Cuma anggapan mereka dulu itu adalah orang Yahudi. Nah, sebelum Nabi Muhammad, jika mereka beriman kepada Allah yang satu, iman kepada hari akhir dan menjalankan syariatnya, insya Allah masuk surga. Kenapa mereka akhirnya dianggap sebagai kafir? Karena mereka kafir itu tidak percaya dengan isi kitab mereka. Sama, mohon maaf, jika walaupun umat Islam, jika tidak percaya dengan salah satu isi dari Al-Quran, kafir. Kita harus percaya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau masalah tafsirnya, nah itu baru beda. Tapi apa yang ada di dalam Al-Quran kita harus yakini, itu wahyu Allah, harus kita yakini. Gak boleh kita percaya sebagian, oh ini masuk akal kita percaya, ini gak masuk akal gak kita percaya. Nah itu baru namanya gak boleh, kafir namanya. Kurang lebih ngoten. Monggo pun, semoga-moga bermanfaat. Mugi-mugi niki masya Allah tafakur fil ilm, tafakur ayat-ayat Allah itu mentafak, insya Allah pahalai khairum min ibadati sana. Tafakur saatin khairum min ibadati sana. Angen-angen satu saat itu lebih baik dari ibadah 1 tahun. Mugi-mugi Allah memberikan yang terbaik kepada kita, baik dunia maupun akhirat, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridhoi, hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam surganya.
Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يعفي ما يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد على الله فسيؤتيه أجرا عظيما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, mohon maaf bila banyak kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.